Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat subuh Masjid Al-Jihad Patigraja yang semoga selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jamaah sekalian yang saya hormati, khususnya saya minta maaf kemarin tidak hadir karena ada tugas ke tempat yang cukup jauh, jadi tidak nyadar kalau saya pulang hari Ahad. Ini tadi malam juga baru pulang, khutbah nikah di Bekasi kemarin. Jadi temani wali kota Bekasi khutbah nikah, sampai tadi malam baru pulang. Saya sudah ngabari tadi, mungkin nggak jamaah di sini, kalau nggak nyadar, ternyata masih cukup waktunya. Melanjutkan pertemuan yang lalu, kita sudah menyelesaikan beberapa kali pertemuan. Catatan saya sudah 12 kali pertemuan. 12 berarti setahun. Setahun. Roya sudah tahun ke-8. Ma'rifatullah sudah kita cukupkan. Dan dilanjutkan dengan Ma'rifatul Islam. Karena Allah itu menurunkan Islam, maka kita Ma'rifatul Islam. Dan yang ketiga kita akan bahas, yaitu Ma'rifatul Rasul. Kita mengenal Rasul Allah, mengenal Allah, mengenal Islam, lalu mengenal Rasul-Rasul Allah. Ini penting sebagai dasar memahami Islam. Melengkapi makrifat kita adalah Ma'rifatul Rasul. Kita mulai dari surat Ali Imran ayat 31. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ini dasar bahwa seorang muslim harus mengenal Allah, beriman kepada Allah dan juga kepada Rasulnya. Rasulullah Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah, Qul, katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian benar-benar mencintai Allah. Kenapa ayat ini diawali dengan cinta? Mencintai Allah. Karena orang-orang Arab jahiliyah sebelumnya mencintai selain Allah.
Mereka mencintai Lata, Uzza, Manah, Hubal. Patung-patung yang mereka cintai, mereka sembah, mereka mintai tolong, curhat juga kepada patung. Wah, ini aneh ya. Wong murid curhatnya kalau patung barang mati. Maka kemudian mereka masuk Islam. Satu persatu mereka bersyahadat. Jadi kecintaan kepada patung-patung Lata, Uzza berpindah mencintai Allah. La ilaha illallah, salah satu maknanya adalah la mahbuba illallah. Tidak ada yang dicintai kecuali Allah. Qul, katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, katakan, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Apa maksudnya? Jika kalian benar-benar beriman kepada Allah, maka berimanlah kepadaku. Jika kalian betul-betul mencintai Allah, menyembah Allah, maka ikutilah aku. Jadi beriman kepada Allah harus diikuti beriman kepada Rasulullah. Dulu sampai sekarang masih hidup aliran yang namanya ingkarus sunnah. Allah menurunkan wahyu, dihimpun menjadi Al-Quran, kemudian yang lain menjadi sunnah Rasul, dihimpun dalam hadis. Ada yang hanya mencukupkan Quran saja, wislah yang boleh Islam nganggo Quran tok. Ngendikane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadang dipeloni, kadang ora. Nah, ini namanya ingkarus sunnah. Aliran ini masih hidup. Yang betul yang bagaimana sesuai ayat ini, kalau kita betul-betul beriman kepada Allah, maka harus mengikuti tuntunan Rasulullah. Mencintai Allah itu artinya beriman, menyembah, beribadah kepada Allah. Mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu artinya beriman kepadanya dan mengamalkan tuntunan Rasulullah. Tidak boleh orang berislam hanya pakai Quran saja, tidak pakai sunnah. Maka Rasul sudah wanti-wanti sebelum beliau wafat. Sebelum beliau wafat, beliau berwasiat. Dan wasiat ini adalah wasiat yang agung, wasiat besar, wasiat yang disaksikan oleh umat Islam yang begitu banyak jumlahnya. Karena beliau berwasiat ketika sedang khutbah. Kalau khutbah yang datang kan banyak. Banyak yang datang. Apalagi khutbah beliau sedang wukuf di Arafah. Wah, yang datang lebih banyak. Di tengah-tengah jamaah yang begitu banyak jumlahnya, lautan manusia, beliau berpesan, taraktu fikum amrayn, aku tinggalkan untuk kalian dua perkara. Lan tadillu, kalian tidak akan tersesat, kalian tidak akan keliru langkah, kalian akan selamat.
Caranya bagaimana? Supaya tidak tersesat dan tidak selamat. Maka Rasul berwasiat, in tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnata rasul. Kalian tidak akan tersesat selamanya selama kalian mau berpegang teguh cekelan sing kenceng. Dengan apa? Dengan dua perkara yang aku tinggalkan, yaitu kitab Allah Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallaha, jika kalian benar-benar mencintai Allah, beriman kepadanya, menyembah kepadanya, maka ikutilah ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ajaran Rasulullah itu ada yang berbentuk qauliyah, ucapan. Ajaran Rasulullah itu ada yang berbentuk fi'liyah, perbuatan beliau. Ada juga hal-hal yang diizinkan, perbuatan sahabat yang diizinkan oleh Rasulullah. Apa maksudnya Allah mengutus Rasul itu? Yang pertama, mengajak manusia supaya bertauhid, agar manusia bertauhid, tauhidullah, agar menyembah dan beribadah hanya kepada Allah saja. Karena sebelumnya manusia banyak menyembah selain Allah. Tujuan yang kedua, menyampaikan wahyu untuk membangun syariat. Syariatnya yang kocar-kacir, yang rusak, ditata kembali, syariatnya dibentuk kembali dengan baik. Dan yang ketiga, memberi kabar gembira dan peringatan. Ada kabar gembira, ada peringatan. Dan Rasul Allah diutus dengan tujuan menjadi uswatun hasanah, memperbaiki akhlak. Dan yang kelima, sebagai rahmat. Yang pertama, Rasul Allah itu diutus untuk mengajak kepada manusia mengamalkan tauhid, mentauhidkan Allah, mengajari manusia dengan la ilaha illallah. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan, dan sesungguhnya Allah telah mengutus Rasul pada tiap-tiap kaum. Tiap kaum diutus Allah Rasul. Maka Rasul jumlahnya banyak. Patih Raja dikirim orang ya. Dikirim. Siapa yang dikirim menjadi Rasulnya orang Balik Raja? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk apa tiap-tiap kaum diutus Rasul? Ani'budullaha wajtanibut taghut, agar manusia itu memenuhi perintah Allah, yaitu agar menyembah Allah saja dan menjauhi selain Allah. Taghut, taghut itu taghayatu tughyanan, melampaui batas.
Barang-barang yang melampaui batas itu contohnya patung yang disembah. Itu melampaui batas. Manusia makhluk hidup minta tolong menyembah, mengabdi kepada barang-barang mati. Tak bisa apa-apa dimintai tolong. Itu namanya melampaui batas. Faminhum man hadallah. Sebagian setelah dikirim Rasul, di antara manusia itu ada orang-orang yang dapat petunjuk. Wa minhum man haqqat alaihi dhalalah. Sebagian lagi enggak dapat petunjuk, tersesat. Fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Maka Allah memerintahkan agar manusia itu berjalan di muka bumi ini, lalu lihatlah, berjalanlah kalian di muka bumi, lalu lihatlah orang-orang atau kesudahan orang-orang yang mendustakan agama Allah. Jadi Rasulullah itu diutus untuk mengajak manusia bertauhid la ilaha illallah. Kenapa Rasul diutus bolak-balik? Nek bolak-balik loro, anggrake bolak-balik bolak-balik. Terus diutus rampung, utus maning, rampung, diutus maning. Karena manusia itu banyak merusak agama Allah. Ini contohnya. Wa ma arsalna min qablika bir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'buduh. Contohnya Nabi Nuh. Laqad arsalna Nuhan ila qaumih. Sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Jadi Nuh datang itu sebenarnya sudah banyak manusia. Adam sudah duluan. Nabi Adam alaihi salam sudah banyak keturunannya. Bahkan sudah ada Nabi dan Rasul berikutnya, Idris. Tapi kebanyakan manusia kalau dikirimi Rasul itu menentang, melawan, menghalang-halangi. Zamannya Nabi Adam, keturunannya sudah ada yang pecah belah, ada yang baik, ada yang buruk. Nabi Idris juga begitu. Maka Allah mengutus Nabi Nuh kepada manusia yang jumlahnya sudah banyak itu, agar mereka menyembah Allah. Faqal, maka ia berkata, Nabi Nuh berkata kepada umatnya, bahkan kepada keluarganya, karena mereka menyembah selain Allah, maka Nabi Nuh berkata, ya qaumi ibudullah. Ya qaumi, wahai kaumku, ubudullah, beribadahlah kepada Allah, sembahlah Allah, jangan yang lain. Umumnya wong nyembah seliyane Gusti Allah. Lah kok Nabi Nuh diutus Allah lalu mengatakan aja pada nyembah Allah, mesti kaget kabeh, terus ngelawan.
Ada yang rasulnya disebut orang gila, ada yang rasulnya disebut tukang syair, ada yang disebut rasulnya itu adalah orang-orang yang mengada-ada. Malakum min ilahin ghairuh inni akhafu alaikum azab yaumin alim. Wahai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada ilah kecuali Allah, la ilaha illallah. Tidak ada yang perlu diibadahi kecuali Allah. Malakum min ilahin ghairu. Tidak ada selain Allah. Yang lain tidak pantas. Hanya Allah yang pantas diibadahi, disembah. Inni akhafu alaikum azab yaumin alim. Aku takut jika kalian akan diazab oleh Allah pada hari kiamat nanti. Nabi Hud setelah Allah mengutus Nabi Nuh, mereka pada taat sebagian, tapi sebagian tidak taat. Kemudian Allah mengazab. Jadi nabi-nabi dahulu itu agar ngendika aja kayak kue mbok diazab, diazab temenan dong ya itu. Sing ngeyel akeh termasuk putrane, istrine, orang percaya. Ini Rasul yang sangat berat itu Nabi Nuh. Berat ngomongi wong. Bojone kawan akeh orang percaya ngeyel. Coba. Berat. Dan kebanyakan manusia pada waktu itu tidak taat, tidak percaya. Karena tidak percaya maka Allah mengazab sebagian besar, bukan sebagian kecil. Sebagian besar diazab Allah dihabiskan dengan apa? Dengan datangnya banjir besar, dengan datangnya tsunami besar, orang menggelelem sekecamatan, orang kecamatan, seluruh bumi ditenggelamkan oleh Allah. Dan hanya sebagian kecil yang tidak tenggelam. Yang selamat apa banyak, lebih banyak? Sedikit. Sing selamat gue ya anak menungsa, anak kewane. Hanya sebagian kecil yang selamat. Kenapa mereka diazab? Karena mereka menentang Rasulnya. Terus zaman rumiyin niku kaum Rasul niku golek ngeyel niku ora baik-baik. Wis pokoke ora ana watese. Angger wong ngaji barang kalau kekunjen boleh ngomong angger banget kowe niku ya ora itu. Ngeyel ora itu. Tidak ada batasnya. Manusia habis itu. Sebagian kecil yang selamat naik kapal bersama Nabi Nuh. Selanjutnya Allah mengutus Nabi Syuaib, diutus kepada orang-orang di kampung daerah Madyan. Wa ila Madyana akhahum Syuaiba. Dan kami telah mengutus kepada saudara mereka sendiri orang Madyan. Siapa? Syuaib alaihi salam. Nabi Syuaib diutus oleh Allah kepada Bani Madyan. Siapa Rasul yang diutus? Ya orang Madyan sendiri. Orang Madyan banyak berkhianat kepada Rasulnya, menyembah selain Allah,
Maka kemudian dari orang Madian sendiri dipilih salah satu menjadi Rasul Allah, yaitu Syuaib. Apa yang dikatakan Syuaib sama dengan yang dikatakan Nabi Nuh. Ya qaumi u'budullaha, wahai kaumku sembahlah Allah, mintalah tolong pada Allah, jangan yang lain. Malakum min ilahin ghairuh, sama. Tidak ada yang patut disembah, dimintai tolong kecuali hanya Allah. Selanjutnya Allah terus mengutus rasul-rasul berikutnya. Allah mengutus rasul-rasul berikutnya. Nabi Hud kepada kaumnya sama ucapannya dengan Nabi sebelumnya. Nabi Hud juga mengatakan, ya qaumi laisa bi safahatun walakinni rasulun min rabbil alamin. Wahai kaumku, aku diutus oleh Allah agar mengajak kalian. Tidak ada sedikit pun aku ini orang gila. Karena Nabi yang diutus oleh Allah kadang-kadang disebut orang gila. Ya. Nabi Hud juga disebut orang gila. Orang gila. Surah Waras. Maka ia berkata, aku ini bukan orang gila, tapi aku ini adalah Rasul Allah, utusan Allah. Aku diutus Allah untuk kalian semuanya. Ada lagi, beliau mengatakan, uballighukum risalati rabbi wa ana lakum nasikhun amin. Aku menyampaikan amanat Allah, aku diutus oleh Allah untuk menyampaikan amanat. Agar aku memberi nasihat, ya tetap orang salah nasihat apa kok orang waras. Kowe iki wong gila. Jadi sejak Nabi Nuh itu ujiannya Rasulullah itu sangat berat. Sangat berat. Demikian juga nabi-nabi berikutnya. Bahkan umatnya itu bukan cuma menentang, tapi menantang. Menantang. Ditantang itu. Nabi Saleh misalnya. Nabi Saleh ini diutus oleh Allah menjadi Rasul kepada kaumnya. Kaumnya itu tidak cuma menolak, tapi malah nantang. Umatnya Nabi Saleh itu berkata, ya Saleh, wahai Saleh. Mereka tidak menyebut Rasul, tapi Saleh. Ini orang-orang Samud ya, bangsa Samud. I'tina bima ta'iduna in kunta minal mursalin. Gak usah ngancam-ngancam gitu rasanya. Orang usah ngancam-ngancam arep ana azab-azab apalah. Angger pancen anak i'tina jajal tekak nasiki. Oh, nantang. Jadi umatnya Nabi Saleh dan Nabi sebelumnya malah nantang, i'tina bima ta'iduna. Datangkanlah apa yang kamu ancamkan itu. Agar pancen ana jajal siki. Harus esok siki baik. Harus cerita neraka, harus cerita balasan dosa dengan azab. Nek pancen ana azab jajal lah rusak.
kakek cerita sikit ditekakna. Jadi Nabi Soleh itu tantangannya luar biasa. Ya, zaman dulu itu kalau Rasulnya sudah nantang jajal, betul dikatakan. Nabi Nuh nggak percaya, datangkan banjir besar, kelelep. Kalau banjir bandang kan bes hanya dalam setengah hari, beberapa jam. Kalau banjir itu sekali datang, tapi kalau yang didatangkan kepada orang-orang dahulu Nabi Nuh itu kelelep berhari-hari. Habis. Nabi Soleh juga begitu. Jadi mereka menentang kepada Rasulnya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, inilah bagian pertama. Kita sudah sampai ma'rifatul Rasul, mengenal Rasul Allah, bahwa ternyata Allah itu mengutus Rasul secara terus-menerus dari waktu ke waktu, tujuannya untuk memperbaiki. Diutus Rasul wisma dan benar pada benar rusak mani. Allah mutus Rasul lagi, didandani, dibenerna, la ilaha illallahnya dibetulkan, tapi rusak lagi. Karena rusak lagi, kirim mani, Gusti Allah kirim Rasul. Dandani kan, jangan wong dandan ya orang kabeh bener. Iya. Kayaknya bener karena rusak, karena dandannya karena rusak. Nabi Musa tinggal mingser. Nabi Musa itu kalau didandani la ilaha illallah, wis bener mung ketinggal mingser salamati kerajane. Tinggal mingser pirang dina balik wis ganti maneh. Malah dolanan sapi sesembahan. Luar biasa. Perkataan Bapak Ibu sekalian, insyaallah kita lanjutkan dengan Ma'rifatul Rasul bagian berikutnya di waktu yang lain. Yang merawani ngomong minggu depan, waktu yang lain. Ya. Karena saya pimpinan pusat nugasi saya itu sewaktu-waktu. Cewek anak gitu. Beberapa ahad itu saya berangkat Jumat, Sabtu, Ahad. Jumat, Sabtu, Ahad. Waduh. Terus Bapak Ibu sekalian, mungkin manfaat dari Bapak yang pengapunten. Kalau badhe lajeng datang Troya. Troya malah prene pada Troya kan. Nggih. Bapak Ibu mugi-mugi sehat sedaya nggih. Paling sehat, paling berkah, yang paling penting malih betah memakmurkan masjid. Nasrul minallah wa fathun qarib. Wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.